على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Keimanan dan keislaman kita, kesehatan dan kesempatan sampai saat ini kita masih diberinya kekuatan untuk terus beribadah, terus berubudiah kepada Allah dan dalam rangka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam terus kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada maghrib kali ini kajian ilmu kita akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Silaturahim, dan alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita bersama. Sebelumnya marilah kita buka kajian ilmu kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Di antara yang sama-sama kita saksikan, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan rahmatnya, itu berupa hujan. Janganlah kita sampai dengan diturunkan hujan kita mencela hujan tersebut, dan ini dilarang dalam agama kita karena hujan itu sangat bermanfaat bagi makhluk yang lainnya, dan kemudian itu pun untuk manusia, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang membutuhkan, yang akhirnya semuanya itu untuk manusia agar manusia itu bersyukur atau sebaliknya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di tanggal 17 Rajab tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2024 Masehi, dan kita berada di bulan haram, bulan suci, yang dimana di bulan haram ini Allah melipat gandakan pahala ibadah seorang hamba. Begitu juga sebaliknya, Allah juga melipat gandakan maksiat, dosa, wal'iyazbillah yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka persiapkanlah diri kita, latihlah diri kita, yang insyaallah lebih kurang 1,5 bulan lagi setelah bulan Sya'ban, maka tidak ada antara lagi, insyaallah kita akan memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati, yang sekarang insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 di dalam kitab
yang alhamdulillah bersama-sama kita pelajari di masjid yang kita cintai ini, dan ini adalah suatu nikmat juga dari Allah karena kita dalam rangka talabul ilm. Nabi SAW pernah bersabda, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Belajar agama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya atas setiap muslim dan muslimah. Maka ini adalah kesempatan kita, momen-momen indah dari kehidupan kita di dunia, yakni mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dari ibadah dan ibadah. Maksudnya dari waktu maghrib, salat fardu maghrib berjamaah, kemudian kita beribadah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu kita beribadah juga, yaitu bersama-sama kita salat fardu isya berjamaah. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak setiap dari kaum muslimin atau muslimah yang mendapatkan ini. Jadi ini kita bersyukur kita bisa dilunakkan hati kita, digerakkan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar sejenak menunggu waktu isya, kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya, sebelum kita membahas hadis yang terdapat pada kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, kita akan membuka sedikit wawasan sebagai muqaddimah bagaimana sebenarnya keagungan ilmu, dimulai dari definisinya, keutamaannya, dan apa-apa saja yang berkaitan dengannya. Yang pertama, definisi bahwasanya ilmu secara bahasa yaitu lawan dari jahil, lawan dari kebodohan, yaitu sesuatu, orang yang mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu dia, seseorang yang mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan pengetahuan yang pasti. Jadi tidak ada zon di sini, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada syak, pasti. Dan kita sama-sama mengetahui ilmu itu ada yang bersifat pasti tanpa penelitian, dan harus ada penelitian. Seperti apabila besi dikena api itu panas, itu tidak perlu penelitian, itu sudah jelas, nggak perlu diteliti. Tetapi kalau yang lainnya, maka itu butuh penelitian. Seperti dalam ibadah kita, bagaimana seseorang batal wuduknya ketika sholat, maka itu kita butuh mempelajarinya, otomatis kita mengulang wuduk kita, dan yang lain-lainnya. Adapun ilmu syar'i, adapun secara istilah, jadi istilah secara istilah adalah ma'rifah, pengetahuan. Yang kita pelajari, ada sesuatu yang disanjung di dalam Al-Quran yang dikatakan ilmu di dalam Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Ilmu tersebut adalah ilmu syar'i, ilmu agama, yang sebagaimana yang kita ketahui bahwa ilmu syar'i yaitu ilmu yang Allah turunkan dari sisinya, dari sisi Allah Rabbul Alamin, melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan wahyu. Itulah ilmu yang Allah memujinya di dalam kitabnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut-nyebut di dalam hadisnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, salah satu ulama di abad ke-8 Hijriah, mengatakan ilmu tersebut adalah qala Allah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Rasul, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW. Kemudian qala sahabah, yaitu perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian secara garis besar, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar ilmu itu dibagi dua. Yang pertama ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun ilmu yang bermanfaat, inilah ilmu yang diminta di dalam doa oleh baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
di setiap pagi harinya. Ba'da salat subuh, begitu juga salah satu bagian dari zikir-zikir pagi yaitu doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, meminta ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang thayyib, yang halalan thayyiba, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Jadi diminta oleh Nabi SAW di dalam doanya, di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di dalam doa Nabi juga, yaitu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Rabb, ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian dari wa min nafsin la tashma, yaitu dari wa nafsin la tasba, itu jiwa yang tidak pernah puas. Seperti dikaruniakan qanaah, merasa cukup, kemudian tidak rakus, tidak serakah dan segala macamnya. Kemudian yang terakhir wa du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. 4 hal Nabi SAW berlindung darinya. Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, di antara 4 ulama dunia yang kita kenal di dalam agama kita, dan mayoritas kita di Asia Tenggara, di Asia Tenggara, menisbahkan diri terhadap mazhab Imam Syafi'i. Indonesia, Malaysia, Singapura, daerah-daerah Melayu, Thailand, Filipina yang beragama Islam itu menisbahkan diri dengan, Brunei menisbahkan diri dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan, kullul ulumi siwal Qur'an masyghalah, setiap ilmu selain daripada Al-Quran itu menyibukkan. Illal haditha wa illal fiqhaddin, kecuali ilmu hadis dan ilmu fikih. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Syafi'i, al-ilmu ma kana fi qala haddatsana, ilmu yaitu yang ada padanya, dimulai dengan haddatsana. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu membuka Sahih Bukhari matannya, kemudian Sahih Muslim dan sunan yang lainnya, itu para ulama menyebutkan hadis Nabi itu dengan haddatsana. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Humaidi misalnya, haddatsana fulan, dari gurunya fulan, haddatsana baru sahabat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, selanjutnya. Itu maksudnya dari ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Wa ma siwa dzaka waswasu syaitan, dan selain itu kata Imam Asy-Syafi'i adalah waswas syaitan. Jadi mudahnya syaitan memalingkan kita, menyibukkan kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Terlebih kita di zaman ini dengan media yang ada di telapak tangan kita, itu kalau kita lihat berapa banyak durasinya kita berinteraksi dengan handphone kita, jet kita daripada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim 1 lembar 2 lembar dah ngantuk, dah bosan. Karena setan itu membisikkan, wah, dihembus-hembuskannya kita. Enggak tahan kita dengan Al-Quranul Karim. Kadang-kadang alasan, tinggal lo kacamata ambo anak nampak lo le. Kan macam-macam. Tapi kalau WA, di gini-gini kan nampak juga pesan yang kecil-kecil itu. Itulah bagaimana kita dipalingkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menderita dia kalau kita taat kepada Allah. Merintih dia iblis setan itu. Tapi kalau kita ikut dia, senang dia. Aku bakawan bro. Taib, itu sedikit muqaddimah dari kita. Lalu kita lanjutkan tentang keutamaan ilmu syar'i dan tentang keutamaan mempelajarinya. Kita nukilkan beberapa nas, dalil dari Al-Quran dan hadis. Tentu sumber ilmu kita dari situ. Nanti kita kalau kita ambil dari sumber yang lain, nanti Imam Syafi'i mengatakan kita disibukkan, dan itu adalah waswas syaitan. Yang pertama yaitu kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang
mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi Allah bersaksi, kemudian malaikatnya, kemudian orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, itu disamakan persaksiannya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan baik dan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dipersaksikan. Jadi yang mempersaksikan bahwa Allah Esa, Allah yang satu-satunya Rabb semesta alam, satu-satunya yang diibadahi adalah orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu tidak mengetahui bahwa kalau kita ada gundah gelana meminta kepada Allah, kalau kita ada sesuatu kesusahan mintalah kepada Allah. Tidak tahu orang berilmu. Paling dia nanti diambilnya akun medianya lagi sedih, curhatnya ke media, bukan mengangkat tangannya setelah dia bermunajat. Bukan itu yang dilakukan. Waliyazubillah. Jadi harus kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, yang tadi tentang kesaksian Allah, malaikat dan orang-orang yang berilmu. Kedua adalah orang berilmu akan diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Allah angkat derajatnya. Kemudian orang yang berilmu beberapa derajat. Itu keistimewaan. Bagaimana Allah, kita sebutkan di awal tadi sengaja, nanti kata kita nanti ilmu yang lainnya adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang Allah puji orang yang mempelajarinya. Kemudian yang ketiga, orang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa maksiat. Itu orang yang berilmu. Seandainya ketika dia walaupun dia hafal Al-Qur'an, dia menguasai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya juga enggak tanggung-tanggung, tetapi dia bermaksiat kepada Allah, ketika dia bermaksiat dia adalah orang bodoh, orang jahil. Karena yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang jahil, yang tidak hadir dalam hatinya bahwa dia diawasi oleh Rabbuna tabaraka wa taala. Itu makanya kalau kita mempelajari hadis Jibril yang masyhur, ketika Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, lalu Nabi menjawabnya dengan rukun Islam yang 5. Bertanya lagi tentang iman, Nabi menjawabnya rukun iman yang 6. Lalu bertanya tentang ihsan, anta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan, tingkatan tertinggi, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Tingkatan tertinggi, hadir dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hina dina dirinya, dan dia mengakui dia adalah hanya seorang hamba. Tidak ada yang disibukkan hatinya dengan yang lainnya. Kemudian apabila kamu tidak sanggup, maka yakinilah Allah pasti melihatmu. Itu tingkatan tertinggi di dalam tingkatan agama kita. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ilmu adalah nikmat yang paling agung. Ilmu merupakan nikmat yang paling agung. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam kitabnya, di dalam surah An-Nisa ayat 113. Dia mulainya walaula fadlullah alaika wa rahmatuh, cuman kita ambil pada bagian akhirnya, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Jadi Allah menurunkan atas engkau kitab, maksudnya Al-Qur'an Al-Karim, wal hikmah. Hikmah dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah taala, hikmah as-sunnah, maksudnya sunnah Nabi SAW. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam,
yang mengajarkan kepadamu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Jadi ilmu itu merupakan nikmat, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang agung. Kemudian yang kelima, ilmu adalah kebaikan dunia. Seseorang yang berilmu, dia mendapatkan kebaikan dunia. Masa iya? Teringat akan kita ungkapan ulama, ini bukan hadis dan ini sering dibawakan oleh mualif, tetapi ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man arada dunya bi ilmi, barang siapa yang menginginkan dunia dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah bi ilmi, siapa yang menginginkan akhirat dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan keduanya juga dengan ilmu. Ini bukan hadis, bukan perkataan Nabi SAW, tetapi ungkapan para ulama kita. Jadi harus bisa dibedakan mana yang pepatah Arab, mana ungkapan ulama, dan mana yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diungkapkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi SAW sering mengucapkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala, salah seorang ulama mufassir ahli tafsir di kalangan tabi'in. Kalangan tabi'in adalah orang yang tidak berjumpa dengan Nabi SAW, tetapi dia berjumpa dengan sahabat Nabi. Dia mengatakan bahwasanya Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di sini maksudnya kata Hasan Al-Basri, yaitu al-ilmu wa amal saleh, ilmu dan amal saleh. Kemudian wal akhirati hasanah, kebaikan hasanah di akhirat itu jannah, adalah surga. Tib. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang tadi bahwasanya yang kelima, ilmu adalah kebaikan dunia. Yang keenam, orang yang berilmu tidak merugi. Orang yang berilmu itu tidak merugi. Dan kita mengetahui dalilnya, yaitu dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi demi waktu asar, demi waktu, sesungguhnya innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia, kita semuanya merugi. Lalu dikecualikan di firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, langsung ditafsirkan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang berilmu pengetahuan. Tidak mungkin seseorang itu beriman sebagaimana tadi diangkat derajatnya, yarfa'inal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang beriman adalah orang yang berilmu. Wa amilus shalihat, kemudian orang yang berilmu dia harus mengamalkan ilmunya. Kemudian dia berdakwah, saling berwasiat, nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Kemudian yang ketujuh, yaitu Nabi meminta ditambahkan, dan ini Allah abadikan dalam surat Thaha, wa qur rabbi zidni ilma. Nabi tidak meminta menambah harta, menambah yang lain-lainnya, kecuali ilmu. Dan katakanlah, ya Rabb, ya Rabbku, tambahkanlah bagiku ilmu. Kemudian yang kedelapan, orang yang berilmu dikecualikan dari laknat Allah, tidak mendapat laknat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, itu nama Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innad dunya mal'unah." Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat. Dunia ini terlaknat. Mal'unu ma fihima, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya, isinya semuanya. Illa, dikecualikan oleh Nabi SAW, zikrullah. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzikir
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walah, yaitu orang yang melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa'alimu au muta'allim, orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, itu yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah di taman-taman surga ini, karena Nabi mengatakan adalah majlis ilmu adalah min riyadil jannah, salah satu dari taman-tamannya surga. Mudah-mudahan Allah tidak melaknat kita, karena kalau sudah dilaknat jauh kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu makanya kita katakan di awal tadi di muqaddimah bahwasanya berbahagialah kita, beruntunglah kita berada di waktu tempat untuk menunggu ibadah berikutnya, yaitu salat fardu isya berjamaah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesembilan, belajar agama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah jihad. Jihad di jalan Allah, dan dia laksana seorang mujahid. Juga dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dakhala masjidana," barang siapa yang masuk ke masjid kami, maksudnya ke Masjid Nabawi, li ta'allama khaira, untuk mempelajari kebaikan, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, au liyu'allimah, atau mengajarkannya, kana kal mujahidi fi sabilillah, dia ibarat mujahid fi sabilillah. Ada kajian kita di daerah Limbungan, kita membuka kitab yang lain, yakni Kasyfus Syubhat, gantian dengan hari kita di sini pekan genap, malam genap Ahad, di sana pekan ganjil, dan kita mempelajari kitab tersebut, yaitu bagaimana seseorang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala membutuhkan senjata, ibarat orang berperang membutuhkan senjata. Begitu juga orang yang ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala juga membutuhkan senjata. Apa senjatanya? Yaitu hujjah, dalil firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi SAW. Jadi orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ibarat mujahid fisabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan ada orang yang membela agama Allah kecuali orang yang mempelajari, yaitu yang diberikan nikmat berupa ilmu. Misalnya ada sesuatu permasalahan, orang akan kembalinya kepada orang yang Allah anugerahi ilmu. Kemudian ada sesuatu yang bukan dari agama, ini banyak di zaman sekarang. Apabila kita berada di zaman internet sekarang yang canggih, tidak ada saringannya, maka kita akan ikut dalam berita-berita, terutama dalam agama yang banyak hoaxnya, bahwa ini agama, dibuatnya tulisan Arab dan segala macamnya. Kita tidak mempunyai ilmu, ya kita terbawa. Tapi kalau kita mengetahui, kita teliti, kita cari sumbernya, maka ini bukan dari agama kita, ini bukan dari agama kita. Sedikit kita berikan ilustrasinya, bahwasanya ilmu agama itu awalnya jernih, ibarat mata air yang jernih di zaman Nabi SAW, yang langsung dibawa oleh Jibril dari sisi Rabbul Alamin kepada Nabi SAW. Kemudian ibarat dari hulunya, semakin lama kita lihat aliran sungai Siak dari hulu ke hilirnya. Maka di sepanjang perjalanan itu, dan ini kita berada di tahun 1445 Hijriah, sudah 1400 tahun yang silam dengan Nabi SAW. Berapa jauh jaraknya? Kotoran ada itu. Begitu juga dengan agama ini, yang awalnya jernih, bersih di zaman Nabi SAW, semakin lamanya waktu, maka ada pemikiran-pemikiran yang disusupi. Kemudian kita lanjutkan yang ke-10, bahwasanya orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia seolah-olah dimudahkan, bukan seolah-olah, tapi dimudahkan oleh Allah untuk menuju jalan surga. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah
diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man salaka tariqan, barang siapa yang keluar menempuh suatu jalan, yaltamisuhu fi ilman, dalam rangka mempelajari ilmu syar'i maksudnya, sahalallahu bihi lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kita mempelajari agama Allah, Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Bukankah di majelis ilmu kita mengetahui mana yang hak Allah, mana yang hak Allah yang harus kita tunaikan dan mana yang harus kita jauhi? Bukankah kita mengenal mana yang ibadah, mana yang larangan Allah? Bukankah di majelis ilmu kita mengetahui halal dan haram? Maka dengan itu kita amalkan dan keburukannya kita jauhi, maka seolah-olah kita berada menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya seseorang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang keutamaan ini kita cukupkan saja karena masih banyak belum hadis yang di dalam kitab ini kita bahas, maka ini sudah cukup memancing ghirah kita, walaupun sebagian kita sudah di usia-usia yang mulai senja, maka tidak ada ulama terdahulu yang telat dia belajar di usia 50, lolita lolos 50 tahun, tetapi dengan sedikit waktu dari jarak kematiannya, akhirnya Allah limpahkan di dalam dadanya ilmu dan dia pun menjadi ulama di zamannya. Kesungguhan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sisa-sisa umur kita kita gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan itu Allah hapus kesalahan-kesalahan kita yang kita di usia-usia sebelumnya kita lalai dan kita tidak luput dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan ilmu itu, bagaimana dengan ilmu vs harta, maksudnya versus harta? Kelebihan ilmu itu lebih baik daripada harta. Dari sisi mana? Mari kita ambil sedikit beberapa poin. Yang pertama, bahwasanya ilmu itu warisan Nabi. Ilmu itu warisan Nabi, sementara harta adalah warisan orang-orang raja dan yang lainnya. Kalau kita tarik di zaman sebelumnya, ilmu itu warisan Nabi Musa dan Nabi Harun, sementara harta warisan dari Fir'aun, Qarun, Haman. Itu orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu menjaga pemiliknya. Ilmu menjaga pemiliknya, misalnya kita mengetahui sesuatu yang halal, yang haram, maka apabila haram kita tahan diri kita, menjaga kita, sementara harta kita yang menjaganya. Datang ke rumah, masukin kendaraan atau sepeda motor, dikunci garasinya, dikunci pula pagar, pintu dikunci semuanya. Kenapa? Takut kemalingan. Kita yang menjaganya. Sementara ilmu itu yang menjaga kita, terutama dari siksa api neraka yang melarang kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menahan diri kita untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian harta itu akan habis dibelanjakan. Kita misalnya belanjakan, keluarkan, kecuali untuk infak, sedekah atau zakat, itu ada anjurannya. Tetapi kalau kita sekedar beli-beli, itu akan habis. Adapun ilmu apabila kita beri atau kita ajarkan misalnya, itu akan bertambah, akan bertambah. Kemudian harta itu diberikan kepada siapa saja, seluruhnya, baik itu muslim, mukmin, kafir, orang-orang ateis, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberi rezeki semuanya, Allah yang menjamin semuanya. Jadi wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada sesuatu pun yang di bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezekinya, tetapi ilmu Allah pilih. Bukankah yang mengemban syariat yang mulia ini Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilihan semuanya. Allah pilih malaikatnya yang mulia, yaitu malaikat. Allah pilih manusia, utusannya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kalau ingin kita menempuh jalan kemuliaan, maka pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan banyaknya ilmu seseorang, maka jiwanya bertambah bersih, hatinya semakin tenang, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala semakin erat. Orang yang berilmu, amalannya pun semakin banyak, amal solehnya.
Karena ilmu itu konsekuensinya diamalkan, bukan khasanah ilmiah. Karena yang dibalas itu bukan orang yang berilmu, tetapi orang yang beramal. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah membalas bagi orang yang mengamalkan, bukan jazaa'an bima kanu ya'lamun, bukan membalas orang-orang yang mengetahui, tetapi ilmunya tersebut diamalkan, diamalkan. Itu sedikit keutamaan ilmu daripada harta. Keutamaan ilmu daripada harta. Baik, kita cukupkan sampai di situ untuk muqaddimah. Kita 5 menit lagi ya. Kita sedikit bahas pembahasan kita di hadis yang ke-11, yaitu hadis an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Muawiyah, semoga Allah meridai dia dan bapaknya, yaitu Abu Sufyan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah yufaqihu fid din. Allah akan faqihkan, Allah akan pahamkan dia tentang masalah agama. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan masalah muttafaqun alaih telah kita bahas di majelis kita, bahwasanya muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, dan sahabat yang meriwayatkannya sama. Jadi sini Muawiyah, Imam Bukhari dari Muawiyah juga, Imam Muslim dari Muawiyah juga, bukan satu dari Muawiyah, satu dari Abdullah bin Abbas. Itu bukan muttafaqun alaih, tetapi ditulis oleh ulama kita alul hadis, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kalau muttafaqun alaih, sahabat yang meriwayatkannya sama. Seperti di sini, jadi Imam Bukhari mendapat di dalam sanadnya dari sahabat Muawiyah, begitu juga dengan Imam Muslim. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah seorang sahabat yang mulia. Di zaman Umar dia menjadi gubernur di Syam. Di Syam yang sekarang kita perhatikan, salah satunya Palestina, dahulu Syam, Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon itu masuk dalam Syam, satu gubernurnya dahulu. Karena di zaman Umar telah ada administratifnya, dibagi-bagi. Ini daerah Mesir, gubernurnya Amr bin As, daerah dan Muawiyah menjadi gubernur. Begitu juga sampai di zaman Utsman juga menjadi gubernur. Dia adalah salah seorang penulis wahyu. Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dia sebenarnya sebelum Fathu Mekah sudah memeluk agama Islam. Dia sudah, tetapi masih disembunyikan. Baru diumumkannya ketika terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah. Baru ketika itu dan dia berarti lebih dahulu masuk Islam daripada bapaknya, yaitu Abu Sufyan. Beliau adalah salah seorang ipar Nabi SAW, karena adik perempuannya salah seorang dari Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anha adalah saudari dari Muawiyah. Taib. Itu sedikit dari perawi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man, di sini man bentuk umum, siapa saja, seluruh umat Nabi Muhammad SAW, siapa saja, yuridillahu bihi khairan, yang Allah inginkan padanya kebaikan di sini mencakup. Lihat, kalau bagi yang mempelajari bahasa Arab, khairan di sini dalam bentuk tidak ada batasannya, dalam apapun khairan. Berbeda dengan al khair, ada alif lamnya dalam bentuk ma'rifah. Dan di sini bentuknya tidak ada alif lamnya. Khair semua kebaikan. Maka disebutkan oleh Nabi yufaqihu fiddin, maka Allah faqihkan. Faqih di sini Allah pahamkan dia terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka kita juga pahami, barang siapa yang tidak Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah tidak akan pahamkan dia dengan agama ini. Jadi ilmu ini akan membawa seorang hamba menjadi bahagia. Itu harus kita yakini. Ilmu agama, ilmu syar'i maksudnya akan membawa seseorang kepada kebahagiaan. Perhatikanlah bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ilmu ini
sampai kepada sahabat, sampai kepada perempuan, yaitu wanita kepada Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi SAW, itu membuat Khadijah berbahagia. Kemudian kepada orang dewasa laki-laki, kepada Abu Bakar, membuat Abu Bakar bahagia. Kemudian siapa lagi? Kepada seorang budak, Bilal bin Rabah, membuat Bilal bin Rabah bahagia. Kemudian kepada anak kecil, Ali bin Abi Thalib ketika itu masih kecil, membuat Ali berbahagia. Jadi apapun kondisi kedudukan seorang, mau dia seorang presiden, mau dia seorang anggota dewan, mau dia seorang menteri, mau dia seorang yang diremehkan oleh orang, misalnya cuma cleaning service, tetapi jika ilmu agama ada pada dirinya, dia akan berbahagia. Malahan lebih bahagia daripada orang-orang yang berkedudukan, yang berharta banyak dan berpangkat. Karena waktu yang membatasi, dan ini adalah salah satu hadis yang agung yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama, maka berusahalah kita, luangkanlah waktu kita, baca 1 lembar 2 lembar dari ayat Allah Subhanahu wa taala, rutinkan setiap. Jadi kalau ada WA, ada Al-Qur'an, lebih baik buka Al-Qur'an. Terlebih nanti di bulan Ramadan, maka usahakanlah lebih banyak lagi. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, maka kita akhiri kajian kita. Insyaallah akan kita sambung di perjumpaan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.